bangun tidur guys. Ya. Nah tadi libur guys. Setiap hari Jumat. Sekarang kan ada Jumat nih. Jadi libur setengah hari aja guys ya. Setengah hari itu tuh kita dari pukul tuh sampai pukul 6 gitu. Jadi tadi pagi kita masuk guys. Dan untuk teman-teman yang pengen tahu saat ini belum bisa ya masuk ke negara Brunei Darussalam. Mungkin bisa, cuman kita harus siap duit sih. Belum karantinnya gitu ya. Kalau informasi karantinnya itu sekarang 1002 itu sekitar 12 juta. 1.200 ringgit ya. 1.200 ringgit itu 12 juta. Untuk ke negara Brunei Darussalam karantin itu kondisi di saat ini di negara Brunei Darussalam itu dingin ya. Musim hujan guys, sorry. Nah di sini ini adalah kondisi kamar yang aku tempatin saat di negara Brunei Darussalam. Kalau yang kemarin itu aku bikin video sana kan itu tempat ruang tamu itu guys. Nah ini kamarnya guys. Untuk video room tour kamarnya udah aku upload sih kemarin tanggal pokoknya 2020 kemarin di Desember aku upload room tour kamar ya kan. Udah aku upload, kalian tinggal tonton aja. Terus untuk kalau hari libur gini makan ya, makan itu nggak dikasih sama yang berwajib. Yang berwajib saya nggak disediain sama company ya, kita makan sendiri guys. Nah, jadi tadi aku udah beli mie instan biasa lah, anak kos ya kan ya, mie instanan aja gitu, nggak usah mahal-mahal lah, karena kita di sini kan cari duit guys ya, bukan untuk berpoya-poya. Boleh berpoya-poya buat teman-teman yang merantau itu ya, berpoya-poya boleh, cuman ya nantilah lebih baik berpoya-poya di negeri sendiri guys daripada berpoya-poya di negeri orang ya kan. Habisin duit, apalagi apa-apa di sini mahal guys ya. Tapi kalau untuk urusan perut, kalau aku sih itu lebih ke nomor 10 sih. Yang penting kenyang aja, makan apa aja guys. Gak usah di lem-lem namanya, gak usah dimanja. Perut itu gak usah dimanja guys ya, kita nggak perlu makanan yang kayak pizza, burger ya, itu 1 bulan 1 kali itu oke lah, habis gajian ya. Tapi kalau buat teman-teman yang merantau itu mie instan aja cukup sih, nggak perlu mahal-mahal sih. Karena ya walaupun gaji besar juga kalau kita boros, nah gimana tuh, nggak bisa buat nanti buat beli tanah, investasi ya kan. Nah itulah, lebih baik sederhana aja, bukan kelihatan miskin ya, beda loh. Sederhana sama miskin itu beda guys. Kelihatan miskin itu sama kali nggak punya apa-apa ya. Tapi kalau sederhana itu tuh ya kita punya apa-apa, cuman gaya kita aja sederhana gitu, apa adanya. Kalau miskin kan bener-bener miskin, nggak punya apa-apa, nggak bisa makan. Cuma kalau kita nurutin kemauan kita itu ya habis juga sih dimanapun kalian singgahin, maupun di Eropa kan, kayak di Korea, Jepang, ini Taiwan. Kalau kita nurutin gaya ya bakal habis uang gaji 10 juta juga. Jadi motivasi buat teman-teman ya, kalau pengen ke negara Brunei Darussalam itu kalian harus wajib banget kayak mental lah ya, mental, karena kalian di sini tuh ngadepin teman-teman baru yang belum pernah kenal sama sekali di Indonesia, dan itu bukan dari daerah kita sendiri ya. Kayak kalau kan dari Lampung, bukan teman-teman dari Lampung semua kayak gitu. Kalau dulu kan waktu di Jakarta, pertama kali aku pergi ke Jakarta aku sama teman-teman Lampung gitu ya, jadi kita ada chemistry bagus. Tapi kalau di negara orang kayak gini ya kita harus siapin nemuin orang dari Jawa, dari Sumatera, dari Pontianak kayak gitu ya kan, kayak dari Manado. Kita harus tahu karakter orang itu, harus banyak belajar gitu ya. Karena temen juga
Kita nggak ngerti guys maksud teman itu apa ke kita gitu, baik tetap kita itu maksudnya apa, tiba-tiba jahat kan nggak tahu kan. Jaga-jaga aja lah, kayak harus banyak belajar eh, apa eh, ngertiin kak temen juga gitu kan, kita saling bantu gitu ya. Kalau kita kalau aku sendiri sih, aku orangnya emang nggak suka bergaul banyak orang, kayak lebih kediem aja gitu, lebih ke kamar ya. Gak tahu teman-teman ngumpul gitu ya kan, aku ya di kamar kayak gini doang ya. Kalau hari-hari besar ya nggak selalu kayak gitu sih. Kalau hari-hari besar ya, kayak hari-hari lebaran atau tahun baru kayak gitu terus. Cuman kalau setiap hari nggak kayak di orang kan itu di kamar sebelah itu teman-teman yang dari gedung-gedung sebelah itu kan pada main sini nih, main PS gitu. Sesekali ke sana lah, sesekali ke kamar sebelah gitu, tengok lah, tanya kabar gitu. Cuman nggak terlalu dekat sama dia orang, lebih ke masuk kamar aja gitu. Karena aku juga pikirnya yes, daripada aku berkumpul nggak jelas cuma main game doang ya, aku lebih baik bikin video gitu ya, sharing aja pengalaman aku saat di negara Darussalam gitu. Dan untuk temen-temen yang mau nanya-nanya apa, kayak silahkan di komentar aja, nanti kita bakal bahas satu persatu nanya tentang negara Darussalam nih atau tentang apa kayak salah halnya ya. Untuk teman-teman yang belum tahu, aku di sini aku ke negara Darussalam itu tahun 2019 di umurku yang 19 tahun. Karena aku kelahiran 2000 ya, kelahiran 2000, jadi sekarang 2020 udah 2 tahun ini, hampir 2 tahun. Tanggal 18 besok bulan 2 Februari itu aku udah 2 tahun pas di negara Darussalam. Jadi pengalaman yang aku dapat, terus cerita ya, setiap pengalaman gitu ya kan, itu banyak sih, nggak cuman senangnya doang ya, senang dapat gaji doang ya. Tapi ada sedihnya juga. Kenapa sedih juga tuh, pasti ada alasan. Kita bakal bahas terus ya. Namun juga di tanah rantau sih ya, jauh dari orang tua itu biasa aja sih. Haki bos, laki bos, biasa aja gitu. Kayak dulu juga waktu masih muda, waktu masih di kampung sama orang tua itu ya, kayak jarang juga di rumah sih, kayak nongkrong jarang pulang gitu mas tua. Nah, tetap pelajarannya sih kalau kita nongkrong habis itu nggak pulang ke rumah gitu ya kan, itu kayak biasa aja gitu. Kayak aku juga merantau jauh kayak gini, kayak di tempat temen aja gitu ya kan, tidur terbangun udah terbiasa, nggak ada orang tua gitu loh. Kalau kita jadi anak mami atau anak rumahan gitu kan, bangun apa kayak gitu. Tapi kalau kita jadi anak tongkrongan gitu ya, ada pelajarannya juga sih. Kayak kita pulang sekolah, terus itu pulang nongkrong, tidur tempat teman, nggak mungkin dong kita panggilin ma di rumah orang kan. Jadi gitu udah terbiasa gitu. Jadi kita keluar malam main terus tidur tempat teman gitu tuh, kayak buat belajar kita, buat nanti kalau kita jauh dari orang tua, kita pasti ngerasain kok gak ada orang tua saat kita bangun tidur gitu. Banyak pelajarannya sih guys. Jadi kalau mungkin setiap langkah lu yang masih muda nih ya, setiap langkah lu itu pasti ada pembelajarannya, nggak mungkin sia-sia nanti di masa depan lu. Itu aja sih yang gue dapetin gitu guys. Jadi kalian jangan menyesali langkah kalian, maupun ya kalian mau curi ayam, curi bebek, curi rokok di warung orang, itu udah pernah aku ini guys, pernah aku jalanin gitu ya kan. Jadi
maksudnya di sini juga jadi saat lu di umur kayak gua nih nantinya ya kan, kalau kalian masih umur di bawah aku, nanti kalau kalian udah umur kalian di posisi aku yang sekarang 22 kayak gini, mungkin kalian bakal ngerasain kayak ngapain ya gue kayak gitu. Jadi buat pelajaran aja gitu, biar nggak ngelakuin kayak gitu kalau itu tuh salah gitu. Kayak gitu guys. Jadi kalau kalian melangkah di saat masih labil kayak gitu ya nggak ada penyesalan gitu. Makanya jangan sampailah kalian ini menyesali apa yang udah kalian lakuin gitu. Itu ada pembelajarannya gitu, di setiap langkah kalian itu ada pembelajarannya gitu guys. Jadi nggak usah takut untuk melangkah, siapa tahu di situ ada hikmahnya, ada pembelajarannya gitu. Ya itu tadi contohnya ya, kalau merantau itu ya nggak ada orang tua, karena dulu udah terbiasa nggak ada orang tua saat bangun tidur, karena sering nongkrong main ke tempat teman, tidur di tempat teman, ya udah terbiasa kayak gitu. Jadi ya enjoy aja gitu. Tapi kalau untuk banyak sih kayak temen-temen yang ngalem gitu, mungkin karena dia anak mami ya. Gak tahu juga sih. Ya itu lagi sih ya. Jadi untuk pengalaman aku di sini ya, untuk saat ini ya enjoy aja sih kayak gitu. Kalau untuk apa ya, udah dapat apa 2 tahun di negara Darussalam, kita bakal bahas besok. Oke, terima kasih buat teman-teman yang nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang nonton. See you next video. Bye.